Hampir 1 tahun aku menganggur. Dan saat itu aku mendapatkan informasi dari Bang Iwan, salah satu tetangga rumahku di Jakarta. Katanya ada lowongan pekerjaan sebagai karyawan pergudangan di Cianjur. Tapi saat itu Bang Iwan agak ragu karena lokasinya lumayan jauh. Dia sempat bertanya berkali-kali kepadaku. Tapi saat itu aku tegaskan, aku bosan menganggur. Nah, saat itu Bang Iwan bilang dulu kepadaku, dia akan coba dulu tanya kepada temannya dan coba tanya lagi berapa gajinya katanya. Singkat cerita, setelah lebih lanjut, ternyata aku cukup tergiur dengan pekerjaan tersebut. Dan kebetulan lowongan itu masih ada. Singkat cerita, aku sampai di lokasi pergudangan sekitar pukul 1 siang di hari Minggu. Aku memang sengaja berangkat pagi dari Jakarta supaya gak keburu malam. Niatku berhasil. Belum juga sore, aku sudah sampai di Cianjur. Awalnya aku pikir pergudangan ini letaknya di kota Cianjur atau minimal gak terlalu jauh dari pusat keramaian. Ternyata dugaanku itu salah. Dari Cianjur masih harus menempuh perjalanan 1 jam lagi menggunakan kendaraan umum, angkot, dan ojek. Letaknya agak jauh ke arah selatan dari Cianjur. Aku agak lama duduk di satu warung yang letaknya gak jauh dari gerbang masuk pergudangan. Saat itu aku menunggu kenalan dari temanku itu, ya namanya Bang Ijal. Siapa Kang Ijal? Kang Ijal ini adalah salah satu karyawan pergudangan yang tinggal gak jauh dari sini. Dan dia juga bekerja dan biasa pulang pergi dari rumah setiap harinya. Nah, sementara nanti aku harus tinggal di mes yang disediakan oleh perusahaan. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan distributor beras yang wilayah operasionalnya berada di Jawa Barat. Salah satu gudang besarnya yang berada di Cianjur ini. Saat itu aku berbincang dengan bapak pemilik warung. Jadi dulu pabrik ini adalah pabrik pakaian, Kak. Tapi pas Krismon itu tutup. Oh gitu, Pak. Terus dibeli sama perusahaan ini udah lama, Pak. Pabrik ini sempat tutup bertahun-tahun sampai akhirnya dibeli perusahaan beras ini. Kayaknya di dalam masih banyak tuh mesin-mesin bekas perusahaan yang dulu deh. Kayaknya terbengkalai sama rusak. Oh, jadi sempat kosong lama, Pak, dan terbengkalai. Aku jadi penasaran dan ingin cepat melihat isinya. Ah, semoga aja masnya kuat tinggal di mes itu ya. Ucap si bapak pemilik warung. Loh, emang kenapa, Pak? Gak apa-apa, jalanin aja. Yaelah, Pak, malah bikin penasaran aja. Malah jadi saya kepikiran kemana-mana, Pak. Semoga kuat tadi. Cukup lama aku ngopi di warung itu. Sampai kira-kira 1 jam kemudian ada seseorang yang datang menggunakan sepeda motor dan parkir tepat di depan warung. Mas Indra ya? Ucap orang itu setelah turun dari motornya. Iya, Kang Ijal. Benar, ternyata itu adalah Kang Ijal yang sudah aku tunggu sejak tadi. Setelahnya kita berkenalan sebentar, lalu berbincang masih di warung itu. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk masuk ke pergudangan. Saat masuk ke pergudangan, saat itu Kang Ijal bilang seperti ini. Memang begini keadaannya, tinggal dibersihkan sedikit aja udah enak deh. Saat itu aku cukup kaget melihat isi gudangnya. Kayak gudang yang tidak terurus, berantakan sekali. Di situ aku berpikir akan kerja keras sekali untuk membersihkannya. Oh ya Mas, nanti tinggal di mes ini bareng Pak Roni ya. Dia di kamar depan, sekarang orangnya lagi mudik. Biasanya nanti malam atau besok pagi dia udah balik lagi ke sini, kata Kang Ijal. Aku masih terus memperhatikan ruangan yang nantinya akan aku gunakan sebagai kamar tempat tinggal. Rumah yang ukurannya cukup besar terletak di sini, letaknya belakang komplek pergudangan. Pergudangan yang akan menjadi tempat aku bekerja mulai besok. Saat itu, Kang Ijal mengajakku keliling wilayah di sana. Nah, di sana aku melihat ada 2 gudang besar dan 1 gudang kecil, dan berakhir di ujung paling belakang, letaknya di mana ada 2 bangunan berbentuk rumah. Yang satu berukuran lumayan besar dan satu lagi tidak terlalu besar. Bangunan rumah yang tidak terlalu besar inilah yang menjadi mes tempat tinggalku nanti. Dan saat itu, pada pukul 4:30, Kang Ijal pamit akan pulang setelah selesai membantuku membereskan ruangan tempat tinggalku. Lah, Kang, kirain mau nemenin nginep di sini. Terus saya sendirian dong, ucapku dengan nada kecewa. Lah, Mas tenang aja, di sini aman. Depan kan ada jalan besar. Ya, aman sih aman, Kang. Tapi
tinggal sendirian di tempat yang luas kayak gini kan. Aduh, nyali saya ciut, Kang. Lah nanti malam juga ada Pak Roni datang. Iya kalau nanti malam datang. Kalau besok pagi gak apa-apa Mas. Karyawan sebelumnya sama kayak Mas Indra kok sendirian di sini. Namanya Pak Okta. Kayaknya dia bakal datang ke sini deh, ngambil barang-barang punya dia. Oh iya, aku itu di sini untuk menggantikan karyawan yang sebelumnya yang baru seminggu yang lalu mundurkan diri. Beberapa barang miliknya pun masih ada yang tertinggal di rumah itu. Karyawan lama itu yang sebelumnya tinggal di sini menjaga tempat ini. Jadi di sini memang tidak ada satpam ataupun petugas keamanan. Kang Ijal bilang, karena di dalam isinya tidak banyak, hanya beberapa ton beras yang menunggu untuk didistribusikan. Sisanya hanya layaknya gudang tak tidak pakai, yang isinya mesin-mesin rusak, bekas pabrik yang dulunya. Selain masih banyak barang-barang yang tidak berguna lainnya. Ya sudah, sore itu Kang Ijal pun lalu pulang. Sebelumnya dia mengingatkan, kalau nanti malam aku jangan lupa untuk mengunci gerbang depan. Hingga malam pun tiba. Nah setelah selesai mandi dan membereskan barang-barang, aku duduk di depan TV, menikmati segelas kopi dan menemaniku untuk melepaskan penat saat itu. Tapi sendirianku tidak lama, karena tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Nah, siapa malam-malam yang datang? Kang Ijal kah? Pikirku seperti itu. Aku langsung berjalan menuju pintu dan membukanya. Assalamualaikum, saya Okta, mau ngambil barang-barang saya mas, ucap lelaki yang sudah berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Waalaikumsalam, silakan masuk mas. Ternyata Mas Okta yang tadi dibilang oleh Kang Ijal. Aku lalu mempersilahkan dia masuk. Setelahnya kita berbincang-bincang di ruangan tengah. Mas Okta ini kemudian banyak menceritakan semua hal tentang pergunaan ini. Pengalamannya ketika dia masih bekerja di sini, termasuk alasan dia kenapa dia mundurkan diri. Aku mendengarkannya dengan seksama. Pokoknya, gak usah penasaran. Kalau dengar apa-apa atau lihat ada yang aneh, gak usah disamperin, cuekin saja. Gak usah dipeduliin. Begitu kata Mas Okta sebelum dia akhirnya berpamitan pergi. Dan aku antarkan dia sampai ke gerbang depan. Jadi sebelumnya, aku sempat bertanya kepada beliau, sebenarnya kalau malam tempat ini aman atau tidak. Nah, Mas Okta bilang, sebenarnya sih aman-aman saja selama saya bekerja di sini. Tidak pernah ada kejadian percobaan pencurian atau sejenisnya. Pokoknya aman. Tapi apa Mas? Aku penasaran saat itu. Lalu dia menjawab seperti ini, kalau mendengar atau melihat sesuatu yang aneh tidak usah penasaran. Abaikan saja, begitu singkatnya. Maksudnya apa kurang lebih aku tahu. Melihat situasi dan kondisi di sini, aku berharap apa yang aku khawatirkan tidak akan terjadi. Pukul 8 malam tiba. Setelah Mas Okta pergi, aku benar-benar sendirian. Di lahan yang luas ini sendirian. Di lahan yang luas ini, beberapa lampu sengaja aku biarkan tetap menyala, meski tidak semuanya. Aku menghindari gelap total. Aku susuri jalan menuju mes di belakang setelah selesai mengantarkan Mas Okta ke pintu gerbang. Jarak yang harus aku tempuh cukup jauh, kurang lebih 100 meter. Di bagian depan terdiri sebuah pohon besar yang entah apa itu jenisnya. Bahkan pohon itu terlihat ada di beberapa bagian juga. Nah sesampainya di mes, aku langsung duduk di ruang tengah sambil menunggu Pak Roni datang. Berharapnya sih dia benar-benar datang. Dengan begitu aku nggak jadi sendirian di tempat itu. Bangunan berbentuk rumah ini memiliki 3 kamar di dalamnya. Memang diperuntukkan sebagai mes karyawan. Kamar depan ditempati oleh Pak Roni yang orangnya belum aku kenal dan aku temui. Kamar tengah berisi barang-barang, sementara kamarku paling belakang. Kalau boleh jujur, sendirian di tempat yang bermasalah seperti ini, nyata-nyatanya memang agak menggetarkan nyali. Apalagi aku sebagai orang yang benar-benar baru di sini. Kalau tahu begini, aku berangkatnya besok Senin aja deh. Gumamku sendirian sambil menyalakan rokok. Segelas kopi yang kubuat sudah menghangatkan tubuh. Udara di sini cukup dingin dan membuatku tidak terbiasa dengan pengapnya kota Jakarta. Ruang TV tengah menyala, meski aku lebih banyak tidak memperhatikan layarnya. Aku masih mencoba terus berkenalan dengan setiap sudut rumah ini. Aku benar-benar sendirian saat itu. Aku bingung harus membuat apa untuk menghabiskan waktu. Sementara kantuk masih jauh dirasa, mataku benar-benar segar. Makanya aku memilih untuk tetap duduk di ruang tengah daripada masuk kamar. Jadi misalnya pun Pak Roni gak datang malam ini, aku akan tetap berada di ruang tengah. Gak berani aku tidur di kamar. Pintu rumah juga aku biarkan terbuka, padahal gak kerasa saat itu. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam.
Aku duduk saja di teras. Entah apa yang ada di pikiranku sampai memutuskan untuk keluar dan duduk di kursi di teras rumah. Dari teras ini aku dapat melihat sebagian besar wilayah pergudangan. Masih tidak semuanya. Beberapa bagian hanya gelap yang terlihat. Tapi setidaknya aku dapat melepas pandangan jauh melewati setiap sudut. Semua bangunan yang ada di dalamnya gelap gulita. Tak ada lampu yang menyala. Hanya lampu di luar di dekat pintu saja yang menyala. Aku sudah putus harapan saat itu untuk kedatangan Baroni. Sudah hampir menunggu pukul 12 malam, tapi dia belum juga nampak batang hidungnya. Sepertinya aku akan sendirian malam ini. Rokokku pun sudah habis. Aku berpikir mungkin warung di pinggir jalan yang tadi siang aku mampir masih buka. Makanya aku memutuskan untuk pergi keluar ke warung itu. Aku berjalan kaki lagi menuju ke pintu gerbang utama yang jaraknya lumayan jauh. Dari gerbang itu sekitar 50 meter ke kiri, disitulah letak warungnya berada. Tidak terlalu jauh dari gerbang. Nah, sesampainya di gerbang, setelah aku membukanya, aku lihat kalau warung itu masih buka, lampunya masih menyala terang. Bergegas aku mempercepat langkahku. Syukurlah masih buka, aku lalu melangkah. Belum tidur, Mas? Tanya bapak warung ketika aku sampai di warungnya. Belum, Pak. Loh, kok bapak belum tutup warungnya? Warung ini 24 jam, Mas. Gantian sama anak saya yang jaga. Aku lega mendengarnya saat itu. Berarti aku bisa setiap waktu mampir ke sini. Tinggal sama siapa, Mas, di mes itu? Pak Roni emang belum datang? Tanya si bapak warung itu. Loh, bapak kenal sama Pak Roni? Ya iyalah, dia kan sering mampir ke sini. Pak Roni belum datang, Pak. Besok pagi paling. Iya, biasanya dia juga datang Senin pagi. Jarang banget datang Minggu malam. Nah, setelahnya sebentar aku berbincang dengan bapak pemilik warung itu. Sampai sudah hampir 1 jam, akhirnya aku mulai ketakutan. Pak, saya pamit ya, udah ngantuk nih. Aku berpamitan. Ya walaupun sebenarnya aku tidak terlalu ngantuk, hanya takut saat itu. Nanti kalau masih belum bisa tidur, kesini aja. Ucap si bapak warung sedikit cengengesan. Aku mengiyakan. Aku lalu melangkahkan kaki pergi menuju mes. Seiring aku berjalan, udara dingin terasa semakin nusuk. Tak terasa saat itu aku benar-benar kedinginan. Jalan besar di depan pergudangan ini sangat sepi. Jarang sekali ada kendaraan yang lewat. Lampu penerangan jalan juga minim, jadi terbilang gelap. Saat itu aku langsung masuk dan mengunci gerbang. Nah, setelah sampai masuk ke dalam, gedung pertama yang aku lewati adalah bangunan yang paling besar. Bangunan satu-satunya yang digunakan untuk menampung beras. Di dalamnya nampak gelap, hanya lampu depan saja yang menyala. Aku lanjut berjalan. Agak terlalu cepat saat itu, aku melangkahkan kaki. Bangunan berikutnya adalah bangunan yang ukurannya lebih kecil dari yang pertama, tapi masih cukup besar. Menurut Kang Ijal, bangunan ini tidak digunakan. Isinya hanya mesin-mesin yang rusak, milik perusahaan yang lama yang sudah bangkrut. Perusahaan yang dulunya menempati ini sebelum perusahaan gudang ini. Tapi ada yang aneh. Di sela-sela jendela, aku melihat kalau isi dalam bangunan itu lampunya banyak yang menyala. Emang tidak terlalu terang benderang, tapi cahayanya cukup untuk ada aktivitas di dalam. Aku bingung. Aku lalu menghentikan langkah. Karena sebelumnya lampu di dalam itu dalam keadaan mati semua. Dan yang semakin membuatku kebingungan, aku mendengar ada suara-suara mesin yang sedang bekerja. Suara mesin yang sedang melakukan produksi. Loh, kok ada suara mesin? Pikirku seperti itu. Aku penasaran. Aku lalu mendekat ke salah satu jendela untuk mencari tahu apa sebenarnya yang ada di sana. Dan ketika aku lihat, ada pemandangan yang aneh di dalam. Beberapa mesin tampak berfungsi seperti layaknya pabrik yang sedang beroperasi dengan lampu yang mencapai setiap sudut bangunan. Ada apa ini? Kok semua mesinnya menyala? Tapi walaupun terlihat sedang ada produksi, aku sama sekali tidak melihat ada satu orang pun di sana. Aku terus memperhatikan pemandangan di dalam gudang tersebut. Aku perhatikan setiap sudut isi bangunan, melihat setiap pergerakan roda mesin yang berputar normal. Namun di sana aku tidak melihat ada indikasi kerusakan. Hanya sebentar, mungkin sekitar 1 sampai 2 menitan. Lalu semuanya seketika berhenti. Lampu tiba-tiba mati berbarengan dengan deru mesin yang juga berhenti. Suasana langsung gelap total dan sepi. Sekejap aku terkesima, lalu perlahan berjalan mundur menjauh dari jendela. Aneh,
Sangat aneh. Entah kenapa setelah itu ada beberapa saat aku malah diam berdiri tanpa bergerakan. Seperti bersiap-siap dengan peristiwa yang baru saja aku lihat. Dan inilah aku mulai mencium sesuatu. Indra penciumanku menangkap satu bau yang awalnya samar, tapi lama-kelamaan menguat. Bau yang sangat khas, seperti bau kentang rebus. Benar, saat aku cium lagi seperti bau kentang rebus. Bau itu timbul lalu tenggelam. Ada saatnya samar dan menghilang. Ada saatnya benar-benar tercium menyengat. Tapi aku sangat yakin kalau ini memang bau kentang rebus. Seperti tersadar dari lamunan, aku langsung bergerak melangkah menuju mes ke belakang. Nah, disinilah nyaliku mulai goyah. Aku makin merasa ada yang tidak beres. Di antara bangunan kedua dan ketiga, ada jalan kecil yang memisahkan. Jalanan aspal ini hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan saja. Ketika sedang melewati jalan ini, aku menoleh ke arah kiri. Entah kenapa saat itu aku ingin melihat ke sana. Jalan yang nyaris gelap itu. Di titik tengah, aku melihat ada sesuatu. Sesuatu yang hanya terlihat dalam bentuk siluet. Aku kembali berhenti sebentar, memperhatikan dan penasaran. Siluet itu awalnya seperti batang pohon yang berdiri tegak. Tapi lama-kelamaan setelah aku memperhatikan lebih seksama, ternyata bukan. Sontak saat itu tubuhku langsung kaku, berdiri dan menahan napas. Karena jaraknya yang tidak terlalu jauh, tidak memakan waktu lama, akhirnya aku bisa memastikan bentuk dari siluet tersebut. Aku dapat melihat bentuknya dengan jelas. Di ujung jalan itu berdiri sesosok pocong, ya walaupun masih berbentuk siluet, tapi sangat jelas. Aku terdiam sebentar. Aku tidak bisa bergerak, terkesima dan ketakutan. Awalnya, siluet pocong itu hanya diam seperti sedang memperhatikan. Tapi beberapa detik berikutnya, sosok itu bergerak mendekat ke arahku. Melihat pergerakan itu, aku langsung berlari, bukan menuju mes, tapi menuju pintu gerbang depan. Aku memutuskan untuk berlari keluar menuju warung si bapak tadi. Akhirnya sisa malam itu aku habiskan di warung tersebut. Tidak berani aku pulang ke gudang. Dan selesailah teror malam pertama di gudang itu. Awalnya aku bekerja normal di sana. Roni memang akhirnya datang pada Senin pagi. Ternyata di gudang itu ada 5 orang karyawan termasuk aku. Roni, Kang Ijal, 2 lagi adalah Norman dan Setia. Norman dan Setia sama seperti Kang Ijal. Mereka tidak menginap di mes, tapi pulang setiap harinya. Karena memang rumahnya masih ada di wilayah Cianjur. Pekerjaanku selain menjaga gudang, juga mengkoordinasi serta mengawasi keluar masuk barang. Semua aku catat untuk nantinya dibuat laporan. Kurang lebihnya seperti itu. Rekan kerja yang lain sangat membantu dan baik hati orangnya, termasuk Pak Roni, yang bisa disebut sebagai kepala di gudang ini. Hari-hari berikutnya berjalan normal, meski belum bisa aku melupakan peristiwa yang aku alami pada malam pertama tinggal di sini. Malam-malam berikutnya pun setelah malam pertama yang mengerikan itu, ternyata masih ada beberapa peristiwa ganjil yang aku alami. Tapi karena sudah ada Pak Roni dan dia selalu bilang, udah cuekin saja. Ketika aku bilang kalau ada keanehan dan berusaha untuk mengabaikannya. Namun tetap saja, banyak kekhawatiran dan keganjilan yang terjadi. Aku ingat, hari Selasa lalu ada kejadian yang cukup seram ketika sedang sendirian di mes. Siang hari waktu istirahat. Rekan kerja yang lain sedang makan siang di luar, sementara aku memutuskan untuk beristirahat di mes. Aku berbaring di atas tempat tidur untuk sejenak menyantaikan otot-ototku. Dan saat inilah aku mulai merasa nyaman dan kemudian rasa kantuk datang. Tapi aku berusaha untuk tidak tidur. Nah, saat inilah tiba-tiba aku merasa ada seseorang di ruangan tengah. Sayup samar aku mendengar suara napas tersengal-sengal. Sangat pelan, tapi terdengar. Pak Roni, tidak ada jawaban. Suasana hening. Beberapa saat kemudian suara napas itu hilang. Aku kembali coba beristirahat. Tapi hening itu hanya sebentar. Beberapa detik kemudian terdengar suara napas tersengal-sengal itu lagi. Nah, kali ini aku langsung duduk karena penasaran. Pak Roni, sekali lagi aku memanggil untuk memastikan. Namun sama sekali tidak ada jawaban. Suara napasnya malah semakin jelas. Saat inilah aku berdiri dengan niat mencari tahu siapa gerangan di ruangan tengah. Tapi belum lagi aku melangkah,
Tiba-tiba ada sesuatu yang melewat berkelebat, tertahan di depan pintu kamar, bergerak cepat dari ruangan tengah menuju dapur di belakang. Nah, tentu saja aku terkejut karena sesuatu itu sangat cepat, namun kurang lebih bentuk dan warnanya terlihat jelas. Aku diam terkejut sesaat. Kemudian aku langsung lari keluar kamar, keluar rumah, dan sama sekali tidak menoleh ke belakang. Aku takut, sangat ketakutan. Karena objek yang berkelebatan tadi bentuknya hampir mirip seperti pocong. Nah, itu kejadiannya pada siang hari. Coba bagaimana kalau pada malam hari? Jujur saja, aku sangat ketakutan. Beberapa kali aku juga mencium bau yang sebelumnya aku hirup di sini, yaitu bau kentang rebus. Tapi aku berusaha mengabaikannya, mengikuti saran dari Paroni. Sungguh banyak gangguan di beberapa tempat di hari pertama aku kerja di sini. Aku yang pada dasarnya memang lelaki yang penakut, jadi nyaliku ini benar-benar ciut. Sempat berpikir untuk menyerah dan berhenti saja dengan banyaknya keseraman yang terjadi. Tapi Paroni sedikit menguatkanku. Ya seenggaknya 1 minggu pertama aku akan coba untuk kuat. Hari pun berganti. Tak terasa sudah hari Kamis. Kebetulan hari Kamis ini ada banyak bongkar muat. Dari pagi sampai sore pergerakan isi gudang terus-menerus terjadi. Hari yang benar-benar melelahkan. Pak, Paroni, pulang besok kan? Tanyaku ketika pekerjaan sudah hampir selesai. Iyalah, kasihan anak istri saya kalau lama-lama ditinggal. Jawabnya seperti itu. Aku pulang ke Jakarta aja deh ya. Gak mau aku sendirian di sini. Loh kok gitu? Kan enak di sini. Jakarta jauh loh. Nanti kamu capek. Aku memutuskan untuk pulang juga besok sore. Gak mau aku bermalam di sini sendirian, Pak. Takut. Ya terserah kamu aja sih. Saya nggak apa-apa kalau kamu pulang. Pak Roni mengizinkan. Kasih Pak. Seminggu sekali saya pulang ya Pak. Baiklah. Nah, setelah itu aku pamit untuk kembali ke mes lebih awal. Sudah hampir jam 5. Aku lelah ingin cepat-cepat mandi dan beristirahat. Tapi mungkin karena sudah terlalu lelah, sampai di mes aku malah langsung tidur di kamar. Tidak sempat mandi. Hingga malamnya aku terjaga. Belum tahu sudah jam berapa, kamar dalam keadaan gelap. Aku mengucuk-ucuk mata sebentar, lalu menoleh ke arah pintu. Nah, di sela lubang angin terlihat kalau ruangan tengah lampunya masih menyala. Selain terang, di ruangan tengah juga terdengar ada suara Paroni yang sedang berbincang entah dengan siapa. Aku tidak mengenali suara orang itu yang menjadi lawan bicaranya. Karena masih sangat lelah dan mengantuk, ditambah lagi mengetahui kalau Paroni dan temannya masih berbincang, jadi aku berniat untuk melanjutkan tidur. Cukup lama aku tertidur dan tak berapa lama lagi aku mulai terjaga. Nah, saat itu aku cukup lama mendengarkan perbincangan Paroni. Ditambah tertawa, sesekali mereka terdengar akrab sekali satu sama lain. Aku lalu mengubah posisi, jadi menghadap ke dinding kamar, membelakangi pintu yang awalnya bermaksud untuk melanjutkan tidur, tapi akhirnya cukup terganggu dengan perbincangan di ruangan tengah itu. Aku diam sebentar, aku lalu penasaran jam berapa ini sebenarnya. Kurai ponsel yang ada di atas kasur, aku lihat layarnya. Nah, ternyata sudah pukul 12 malam lewat. Dan ketika aku membuka ponsel, nah disinilah aku melihat ada pesan masuk. Dan pesan masuk itu dari Paroni. Pesan masuk dari Paroni. Kan orangnya ada di ruang tengah, ngapain dia kirim pesan? Pikirku seperti itu kan. Aku buka pesan itu. Nah, di pesan itu isinya seperti ini. Paroni mengirimkan pesan itu pada pukul 8 malam. Dra, maaf, aku harus mudik mendadak. Karena anak saya sakit, saya pulang sekarang ya. Begitu isinya. Kalau memang Paroni sudah pergi dari pukul 8 tadi, lalu siapa yang tengah berbincang di ruang tengah? Nah, refleks aku menoleh ke arah pintu. Ternyata kali ini aku melihat ruangan tengah sudah dalam keadaan gelap. Lampunya mati, berbeda dengan sebelumnya. Dan lebih anehnya lagi, suara perbincangan juga hilang. Perbincangan yang aku pikir saat itu Paroni dan temannya. Ruangan tengah mendadak menjadi sepi dan hening. Kosong. Aku langsung bangun dan duduk di tempat tidur. Detak jantungku mulai berdebar hebat saat itu. Tanpa pikir panjang, aku langsung raih ponsel dan melangkah ke pintu. Aku harus pergi. Aku tak berani sendirian di sini lagi. Nyaliku agak goyah ketika harus membuka pintu kamar, lalu melihat ruangan tengah. Ruangan tengah yang gelap gulita, tapi ternyata tak ada apa-apa. Syukurlah aku lalu memaksakan keluar dari pintu. Bau khas kentang rebus sempat tercium di ruangan tengah.
Tapi aku tak peduli. Aku terus melangkah keluar rumah. Setelah sudah berada di luar, kembali aku melihat ada kejadian aneh. Area perkudangan berkabut tebal. Pemandangan agak terhalang. Baru sekarang aku melihat dan merasakan kabut setebal ini. Jadi karena tekad sudah bulat, aku akan pergi. Maka aku perlahan berjalan menembusnya menuju gerbang depan. Karena kabut tebal ini pula aku memaksaku untuk melangkah pelan. Lagi-lagi, sepanjang perjalanan menuju gerbang, timbullah rasa aneh. Saat itu aku mencium bau kentang rebus yang entah sumbernya dari mana. Akhirnya, walaupun samar, tapi aku kembali melihat kalau gerbang sudah dekat, hanya tinggal beberapa belas meter saja jaraknya. Aku lalu mempercepat langkah, tapi tiba-tiba aku berhenti mendadak. Aku tidak berani lagi melangkah. Ada apa? Jantungku saat itu berdebar hebat. Mendadak bulu kuduk berdiri. Aku melihat ada pocong berdiri tepat di pintu gerbang. Aku gak berani nekat, tidak berani mendekati gerbang, yang berarti mendekati juga pocong itu. Kabutnya tebal sekali. Aku masih bisa melihat dengan jelas. Bagian wajahnya terbuka dan kelihatan hitam. Tuhan, aku sangat ketakutan saat itu. Akhirnya aku kembali mundur, melangkah kembali menuju masjid belakang. Itulah satu-satunya opsi yang ada. Tekadku makin menjadi untuk balik ke mes ketika melihat pocong seram itu ternyata mulai bergerak. Bergerak melayang menuju ke arahku. Aku benar-benar ketakutan. Lalu nekat berlari menembus gelapnya kabut. 1, 2 kali aku sempat terjatuh karena pendeknya jarak pandang saat itu. Tapi ketika menoleh ke belakang, ternyata pocong itu masih mengikuti. Aku langsung bangun lagi dan lanjut berlari. Akhirnya aku sampai juga di mes. Aku membuka pintu lalu menguncinya dari dalam. Kemudian buru-buru aku masuk ke kamar. Nah, di kamar aku masih ketakutan. Aku benar-benar ketakutan. Aku terbaring saat itu di tempat tidur menghadap ke dinding membelakangi pintu. Aku tidak berani menatap ke situ. Aku nyaris menangis karena tiba-tiba aku kembali mencium ada aroma bau kentang. Bau kentang yang makin lama makin menyengat. Aku masih terus menghadap ke dinding. Tidak berani aku melihat ke arah yang lain. Bau kentang itu semakin kuat. Bahkan aku anggap sudah sangat mengganggu, yang membuatku akhirnya berniat untuk keluar saja dari rumah itu. Tapi ketika hendak turun dari tempat tidur, gerak tubuhku ini seperti terhalang sesuatu. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di punggungku. Apa yang mengganjal dan menempel di punggungku? Guling? Bukan, karena aku tidak memiliki guling. Bantal pun hanya satu. Lalu apa yang mengganjal ini? Perlahan aku membalikkan badan, memberanikan diri. Ya walaupun ada sesuatu di belakang yang mengganjal dan menghalangi. Akhirnya aku bisa melihat semuanya. Ketika sudah berhasil membalikkan badan, ternyata ada sosok pocong yang terbaring di sebelahku. Kain kafan kusam terlihat jelas, walaupun kamar dalam keadaan gelap. Kali ini jantungku seperti berhenti, untuk bernapas pun aku tidak berani. Aku sangat ketakutan saat itu. Sangat pelan aku bergerak turun dari tempat tidurku. Sementara pocong itu tetap terbaring. Sungguh sangat menakutkan. Pelan-pelan tapi pasti, aku terus bergerak. Sampai akhirnya aku berhasil turun dari tempat tidurku, lalu berjalan kembali menuju pintu. Sesampainya di pintu, entah kenapa aku malah refleks noleh ke tempat tidur. Sangat menyeramkan saat itu. Ternyata pocong itu sudah berubah posisi menjadi duduk, bukan rebahan lagi. Wajahnya yang kelihatan menghitam menatap dalam-dalam saat itu ke mataku. Jujur saja, saat itu nyaliku sudah rontok semua. Untungnya aku masih punya energi untuk lari keluar rumah. Setelah sampai di luar, aku bergegas berlari menembus tebalnya kabut saat itu. Tujuanku yaitu warung di sana. Hingga akhirnya aku sampai di gerbang. Untungnya kali ini tak ada kejadian seram lagi. Malam itu aku habiskan waktu di warung si bapak tersebut. Aku tak berani lagi masuk ke sana. Hingga teror malam itu pun selesai. Setelahnya aku masih berusaha untuk terus bekerja. Namun pada akhir pekan aku pasti pulang ke Jakarta. Namun semua itu aku hanya kuat sampai 1 bulan saja. Setelah 1 bulan aku memilih untuk mengundurkan diri. Jujur saja, aku tidak tahan tiap kali mengalami kejadian seram di sana. Ya walaupun kalau ada Pak Roni, kejadian seramnya tidak seberapa.
Nah itu ketika Pak Roni tidak ada di mes, kejadian seramnya benar-benar luar biasa. Aku sangat tidak kuat saat itu. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.